Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? I hope you all in a good condition. Okay student, before we start our study today, let's pray together. Raise your hand please. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Warzuqni fahma, dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, minggu lalu kita telah mempelajari tentang makna zikir dan doa setelah sholat. Hari ini kita akan mempelajari bacaan zikir dan tata cara doa setelah sholat. Teman-teman, kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tahukah teman-teman, jika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita akan jauh kepada orang tersebut. Jadi, semakin banyak kesalahan yang kita lakukan, maka akan semakin jauh jarak kita dengan orang tersebut. Begitu pula jika kita melakukan dosa dan kesalahan. Semakin banyak kita berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah, maka hal tersebut akan membuat jarak kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, jika kita telah berbuat kesalahan yang membuat jarak kepada orang lain, dan kita telah berbuat dosa dan kesalahan yang membuat jarak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan berzikir dan berdoa. Karena hanya dengan berzikir hati akan merasa tentram dan kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu berdoa. Teman-teman tahu tidak berdoa itu apa? Berdoa merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tata cara berdoa harus sesuai dengan ketentuan syariah. Teman-teman, banyak di antara kita yang belum tahu tata cara berdoa. Padahal doa adalah senjata para rasul, orang-orang solih, dan orang-orang yang beriman. Teman-teman tahu tidak doa apa yang paling disukai Allah? Doa yang paling disukai Allah adalah doa yang ada dalam Al-Quran dan di dalamnya disebut asma Allah yang Maha Agung. Teman-teman, berikut adalah bacaan zikir yang biasa kita dengar. Membaca istighfar, astagfirullah. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, membaca tasbih, subhanallah. Artinya, maha suci Allah. Yang ketiga, membaca tahmid, alhamdulillah. Artinya, segala puji bagi Allah. Yang keempat, membaca takbir, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Dan yang terakhir, membaca tahlil, La ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Teman-teman, apa yang teman-teman lakukan jika mendapatkan kejayaan atau kebahagiaan di dalam hidup? Ya, betul. Tentu kita harus bersyukur, ingat atau zikir kepada Allah. Karena berzikir merupakan salah satu bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Selanjutnya, kita akan mempelajari tata cara berdoa. Pertama, rendah hati dan pelan-pelan saat berdoa. 2. Yakin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Ikhlas berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Diawali dengan membaca Asmaul Husna. 5. Diawali dengan sholawat Nabi. Dan yang terakhir, membaca doa kebaikan sesuai yang diinginkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 205, yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Teman-teman, sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, teman-teman silahkan kerjakan latihan di buku PAI halaman 86 dan 87 bagian A dan B. Oke student,
Let's close our study today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.